kalian harus berdoa dulu, wajib berdoa agar nantinya materi yang sampai nantinya cepat meresap ke otak kalian, tetap ingat terusnya bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, pada ketua kelas silakan ketuanya. Mana ketua kelas? Ya, ketuanya. Doa mulai. Baiklah, kemudian Bapak ingin tahu apakah hari ini masih ada yang tidak masuk. Bapak akan absen. Lanjut ya. Ahmad Arda Ramadan ada? Yang masuk ya? Masuk? Kemudian Ahmad Nuril Uda Fatoni ada ya? Atiko Fitria, Fadil Lukmanul ada? Gugun ya. Kemudian Khalifatul Aisyah, Marsha Tirisa, Mary Silsia. Kalau hadir, bilang hadir Pak ya, yang keras ya. Muhammad Agatha Afulio, Afiful Khair ada? Kemudian Khairul Abadi begini ya. Firdan Wahid, Muhammad Aditya ada? Rizky hadir. Kemudian Afida hadir. Kemudian Ridwan Kereso hadir. Bagus. Kemudian Rizky Aditya mana? Hadir. Bukan hadir ya. Robin Adrian ya. Rosalina hadir. Kemudian Sakila hadir. Kemudian Siti Maisyarah hadir. Terus Zivana Muda hadir. Faza Zaki hadir. Terus jadi ini ada beberapa orang ini yang belum masuk ya, masuk. Jadi kalian hari ini hadir, kedepannya harus rajin ya. Kalau memang sakit, kalau memang sakit masuk ya, jangan bolos.
Nah, anak-anak ya, pada kali ini Bapak mengajar pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial? Coding itu ya adalah proses konversi bahasa manusia, bahasa kita ya, manusia, agar bisa dimengerti oleh sistem komputer. Bahasa manusia itu beda dengan bahasa komputer. Jadi kita perlu konversi bagaimana cara memudahkan komputer itu merespon apa yang kita perintahkan. Itu ya. Nah, kemudian dengan bagaimana kita itu bahasa kita bisa dimengerti komputer yang menggunakan aplikasi pemrograman ya. Ada bahasa pemrograman Python, ada bahasa pemrograman Laravel ya, Java dan lain-lain. Banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa dipelajari, bisa digunakan untuk apa? Untuk mengkonversi bahasa kita menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh sistem komputer. Ya. Nah, kemudian apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu atau nama kerennya AI ya. AI itu adalah merupakan aplikasi pada sistem komputer yang meniru yang sama seperti kecerdasan manusia. Jadi sekarang itu ada aplikasi komputer yang bisa meniru bahkan sama dengan kecerdasan manusia. So, ya. Nah, sebelum Bapak menginjak ke materi yang inti, Bapak kasih persepsi dulu ya. Nah, di sini kali itu ya tujuannya mempelajari materi coding dan kecerdasan artifisial. Ini ada persepsi ya, kan? Nantinya kalian juga akan mengerti dan memahami bagaimana cara itu membiasakan diri untuk berpikir logis, ya, kemudian sistematis dan tepat dalam segala masalah yang kita hadapi dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dunia ini pasti menemukan masalah. Masalah yang kita hadapi tidak mungkin kita langsung serta-merta kita melakukan tindakan. Maka kita saat ini dengan pelajaran ini kalian bisa juga berpikir secara komputer, ya. Artinya kalian berpikir secara komputasional. Sesuai dengan topik sekarang ini adalah berpikir komputasional. Jadi bagaimana kalian nanti membiasakan diri yang tidak terprogram sistematis, tidak teratur dalam kita menghadapi sebuah masalah, dengan cara bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan baik. Maka kita sekarang akan mengerti bagaimana cara kita menghadapi masalah itu dengan menyelesaikan sebaik-baiknya melalui proses yang mengolah, menganalisa, kemudian mendapat hasil yang diharapkan yang baik. Nah, di sini ada persepsi. Guru menaruh, seperti saya bilang ya, sampaikan. Ini ada seorang guru dan seorang siswa. Ya. Guru menaruh sebuah benda
Ngerti? Gitu. Nah sekarang coba di depan satu orang. Kalau ingin apa? Tahu dari kalian bahwa orang ada contoh aja ya, contoh aja. Nanti yang komandan memberikan ke apa robot? Mana? Robot jalan ke depan 2 langkah. Nah, robot jalan ke belakang, mundur belakang 2 langkah. Robot tangan satu kanan ke depan, ya, kanan ya. Terus turunkan tangan. Jadi si komandan itu memberi apa-apa perintah ke robot dan robot akan meresponnya dengan baik. Si robot tidak mungkin bergerak tanpa tindakan sebelum komandannya memberi perintah. Yang itu seluruhnya. Di sini ada permainan. Permainannya adalah tadi ya. Dulu saya akan menaruh sebuah benda spidol di meja lantai. Nah, komandan harus memberi instruksi pada robot untuk mengambil benda itu. Nah, kemudian namanya si komandan bilang maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya. Setelah itu komandan lagi bilang belok kanan. Ini ya. Kemudian setelah itu ambil benda. Nah, benda mana? Benda yang tadi saya taruh di meja. Tuh. Nah, jika instruksinya salah, si robot bisa nyasar atau tidak sampai tujuan. Ini menunjukkan pentingnya algoritma yang tepat. Jadi, algoritma itu langkah-langkah di mana cara tindakan komandan itu memberi perintah kepada si robot. Di sini yang variasinya, buat jalur tangan sederhana dengan meja kursi. Minta komandan misalnya orang bilang izin, belok kiri dan sebagainya. Nah sekarang saya ingin 2 aja ke depan. Yuk, panggil ya. Yang hadir mana Ahmad udah termasuk aku ada ya. Ahmad tulis, yuk tulis. Nah tulis. Sama ini aja. Nah, saya akan menaruh ini. Kamu di sini aja. Nah, ini siswa 1, siswa 2 di sini ya. Kemudian dan ini saya tulis sebagai
kemudian si komandan yang sebenarnya itu mundur 2 langkah terus bilang maju 4 langkah. Gimana si robot? Padahal depannya ada meja. Karena salah perintah si komandan, akhirnya si robot akan menabrak meja. Itu. Atau bisa dengan salah kita itu robot akan bingung ke depan ada nabrak meja, mana bingung ya? Itu awal ya mengenai nanti bagaimana kita belajar mengenai materi berpikir rasional. Baiklah anak-anak ya, dalam pelajaran ini materi berpikir komputasional tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah kalian nantinya bisa menjelaskan bagaimana itu kalian berpikir komputasional dan bagaimana komponen-komponennya. Yang kedua, menguraikan masalah kompleks menjadi bagian kecil atau dekomposisi. Artinya itu dengan masalah yang kalian hadapi nantinya yang beragam, kompleks, macam-macam, nanti kalian bisa dipikirkan secara apa? Secara kecil, dipisah-pisah. Bagaimana yang bisa itu nanti dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang kecil, ya, agar nantinya mempermudah kalian menyelesaikan masalah sehingga pada akhirnya mendapat hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga apa tujuannya? Tujuannya adalah kalian apa? Mengidentifikasi pola dari masalah sehari-hari. Kalian sehari-hari pasti menemui banyak masalah. Ya. Dengan masalah yang ada yang dihadapi kalian, kalian bisa mengidentifikasi. Apa itu? Mengidentifikasi. Apa pengertian mengidentifikasi? Artinya mengidentifikasi itu ada masalah, kita bisa menyelidiki bagaimana masalah itu, ya, bagaimana bentuknya, itu ya, namanya mengidentifikasi. Kemudian keempat, membuat algoritma. Setelah kalian nanti bisa mengidentifikasi masalah, maka kalian bisa membuat algoritma. Bagaimana langkah-langkah kalian dalam menyelesaikan masalah itu dengan baik, sistematis, efisien, ya, sehingga mendapatkan hasil terakhir yang baik yang bisa digunakan, ya, dan tidak bisa digunakan lagi. Itu tujuan daripada kalian mempelajari materi topik berpikir komputasional, ya. Nah, Bapak langsung ke materinya ya. Ini berpikir komputasional. Nah, ini pada pelajaran kode dan kecerdasan artifisial kelas 7. Nah, kemudian berikutnya adalah sebelum kita lebih detail, kita mulai dari ini. Apa itu berpikir komputasional? Ya. Berpikir komputasional adalah pendekatan
Dengan cara berpikir komputasional itu, maka kita akan melakukan proses berpikir secara sistematis. Ya. Bagaimana memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Setiap masalah yang kita hadapi akan kita pikirkan di otak, kemudian kita analisa mengolah otak sini, kemudian nanti secara teratur, secara detail, secara sistematis, secara masuk akal, ya kita pikirkan bagaimana cara memecahkan masalah yang kita hadapi sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil daripada berpikir itu menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua, desain solusi. Bagaimana desain solusi itu? Yaitu merancang solusi yang dapat diimplementasikan oleh komputer. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, setelah kita identifikasi dan kita pikirkan, maka setelah kita pikirkan dan mulai menganalisa, kita bisa mengimplementasikannya ke komputer. Jadi menggunakan komputer nantinya kita, ya. Yang ketiga, fondasi pemahaman. Fondasi. Yang fondasi kan apa ya? Kayak cagaknya, dasarnya. Jadi sebelum kita membuat rumah kan ada fondasinya. Bagaimana fondasinya itu dalam memahami masalah secara mendalam sebelum membuat program. Oh ya. Empat pilar berpikir komputasional. Empat pilar ini adalah fondasi untuk mengatasi masalah kompleks dan merancang solusi efisien. Jadi ada empat pilar ini merupakan fondasi untuk mengatasi masalah kompleks yang lengkap, ya, dan merancang solusi yang efisien. Masalah yang kita hadapi nantinya bisa kita rancang bagaimana caranya kita rancang solusi itu dengan efisien, hemat waktu, ya, kemudian rapi, teratur, sistematis, kemudian apalagi tidak banyak tenaga. Jadi artinya sistematis, efisien, ya. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kalau ada masalah yang besar, kompleks, maka bagaimana cara mengidentifikasi masalah yang besar itu, kita pilah-pilah menjadi bagian kecil supaya bisa mudah dikelola, ya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Mengenal polanya. Bagaimana mengidentifikasi kesamaan dan tren dalam masalah data. Jadi kita itu harus melihat dulu bagaimana masalah itu, masalah yang kita hadapi itu, bagaimana cara menentukannya. Kita melihat dulu bagaimana itu masalahnya. Kita teliti, kita lihat, ya. Nah, setelah itu maka kita melihat apakah ada kesamaan, ya, kesamaan dan tren dalam masalah atau data, ya. Apakah masalah itu sama dengan masalah lainnya, kita verifikasi, ya. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada esensi masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Hanya kita harus fokus pada masalah itu yang kita hadapi dan bagaimana mengabaikan detail yang tidak relevan dan tidak relevan, hanya yang sesuai. Jadi masalah-masalah yang kita susah kita hadapi, bagaimana masalah itu setelah identifikasi apakah relevan atau tidak.
tidak, tidak relevan, tidak oke ya. Yang keempat adalah algoritma, mengembangkan serangkaian langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Algoritma. Jadi setelah langkah pertama, yang kedua, yang ketiga, kita mengembangkan serangkaian langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu selesai dengan baik, sistematis, efisien, teratur, ya, dan jelas. Ya. Kemudian berikutnya, contoh dekomposisi dalam rumus sehari. Ini contohnya. Bagaimana contohnya ini? Merencanakan perjalanan. Bagaimana cara kita nantinya kalau punya rencana perjalanan ke namanya ke Singapura? Bagaimana rencana kita itu? Bagaimana cara merencanakannya? Nah, yang pertama memecah rute menjadi segmen. Jadi kalau kita punya rencana mau ke Sumeneb, ke kota Sumeneb dari sini di Telangmo, maka kita akan pertama memecah rute-rute, kita mengenal rute yang baik, yang aman, yang lancar. Kan tidak semua itu jalan lancar, tidak semua jalan itu ramai, ada yang sepi, ada yang jalannya bagus, ya. Kita pilih, ya, kita mencah-mencah, ya. Yang kedua, memilih rute tercepat atau terpendek, pasti itu. Jadi kita kalau ingin sampai ke tujuan, pasti mencari rute jalan yang sepi dan terpendek. Tercepat dan terpendek. Tercepat artinya situasi jalannya sepi, tidak ramai, dan jalannya pendek apa? Tidak jauh juga, ya. Yang ketiga, menyiapkan petunjuk langkah dan pilih langkah. Nah, setelah kita itu menemukan rute yang terbaik, maka kita bisa menyiapkan petunjuk langkah demi langkah. Bagaimana petunjuknya? Ya, kita yang mulai. Kalau kita mau mencari pakai mobil, pakai becak, pakai sepeda motor, kemudian langkah-langkah itu sampai tujuan. Bagaimana langkah-langkahnya kita sampai tujuan dengan baik. Yang berikutnya adalah mengembangkan aplikasi. Nah ini ya, mengembangkan aplikasi. Sama membuat aplikasinya kompleks. Ini gimana caranya mencatat aplikasi jadi kecil? Ini contoh dekomposisi. Kalau tadi itu kita akan perjalanan, nah sekarang kita coba aplikasikan di aplikasi. Bagaimana kita membuat aplikasi kompleks? Kayak aplikasi game, aplikasi website, aplikasi manajemen sekolah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita harus pertama memecah aplikasi dari pintu kecil. Dari aplikasi itu tidak langsung jadi besar kompleks, tidak. Kita pilih menjadi pintu-pintu kecil. Maka kita bisa mengidentifikasi masalah. Namanya kalau di sekolah itu aplikasi manajemen sekolah atau aplikasi akses sekolah. Kita kira-kira menjadi pintu kecil. Apa itu? Berapa jumlah muridnya? Terus gimana data siswanya, itu siapa nama-namanya, ya. Terus bagaimana nomor absensinya, bagaimana nomor ibu siswanya, ya. Itu artinya kita kecil. Nah setelah kita dapat semuanya yang kecil itu, kita kembangkan. Setiap itu sudah terpisah. Kita setiap kecil itu kita kembangkan, dan intinya bisa digunakan apa? Membuat aplikasi. Yang ketiga, mengintegrasikan semua fitur menjadi satu aplikasi. Jadi setelah kita pilah menjadi kecil tadi itu, kita gabungkan, kita integrasikan, ya, sehingga menjadi satu aplikasi yang baik dan besar. Ini ya, dua contoh dekomposisi. Kemudian pengenalan pola dan adaptasi coding. Nah, coding ini katanya belajar coding.
yang dimasukkan? Yang dimasukkan nanti pada komputer itu atau pada apa itu adalah apa? Ya, tergantung daripada apa yang kita masukkan. Ya, nantinya data-data masalah kita masukkan ke komputer atau di aplikasinya. Kemudian pola input output yang serupa pada berbagai program aplikasi. Jadi pemrograman ya. Jadi kita bisa mengatur bagaimana punya pola input atau output yang serupa di berbagai program atau aplikasi musik. Yang ketiga, mendeteksi tren dalam data untuk memprediksi. Kita harus bisa mengenal, mendeteksi tren dalam data untuk prediksi. Bagaimana data itu kita bisa digunakan untuk yang datang? Bagaimana prediksinya? Apakah baik atau tidak? Kalau tidak baik, tidak kita kerjakan, tidak kita selesaikan. Tapi kalau prospeknya nanti ke depannya baik, menjadi baik, kita lanjut sampai selesai. Ya. Kemudian bagaimana abstraksinya? Dia dengan pola dan abstraksi. Bagaimana yang dengan abstraksi? Abstraksi itu menyembunyikan detail yang tidak perlu. Dari masalah yang kita hadapi punya banyak itu, maka kita bisa menyembunyikan detail mana yang tidak perlu, ya, dan fokus pada gambaran besar. Nanti kita sudah menghadapi masalah besar dengan aplikasi ya, kita bisa menyembunyikannya sampai kita apa aja yang tidak perlu digunakan. Apa itu? Yang pertama, menggunakan fungsi atau modul untuk menyembunyikan detail implementasinya rumit. Nah, ini menggunakan fungsi atau modul untuk menyembunyikan detail yang apa? Implementasinya sangat rumit. Yang kedua, fokus pada apa yang harus dilakukan satu sistem, bukan bagaimana detail internalnya kerja. Nah, ini jadi kita bisa harus fokus pada sistem yang harus, bukan bagaimana detail internalnya. Ya, apa artinya itu? Kita tidak harus menentukan detail internalnya, detail bagaimana aplikasi itu dibuat, tidak usah. Tapi kita harus fokus pada apa yang harus dilakukan sistem jadinya, ya. Berarti aplikasi AI itu tidak perlu mengetahui bagaimana detail isinya AI itu, bagaimana bisa AI itu bisa mengikuti apa yang dikatakan manusia. Tidak perlu, kita cuma perlu apa? Perlu ini fokus pada apa yang harus dilakukan oleh sistem itu, ya. Yang ketiga, representasi data yang disederhanakan. Jadi dari data yang rumit itu kita sederhanakan lagi, namanya diadaptasi, ya. Berikutnya algoritma. Ini beda. Bagaimana dampak di dalam kita menyelesaikan masalah yang dihadapi, ya. Algoritma kita perlu mengetahui bagaimana caranya sampai jadi selesai. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau perintah yang terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Pahami dengan jelas apa yang ingin dicapai. Jadi pertama itu kita bisa mendefinisikan masalah itu. Bagaimana cara memahami dengan jelas apa yang kita capai. Kemudian kedua, rancang langkah, buat urutan instruksi yang logis dan berurutan. Ini langkah-langkahnya, langkah-langkahnya punya algoritmanya. Kemudian setelah buat urutan instruksi yang logis dan berurutan, maka kita uji dan evaluasi. Pastikan algoritma berfungsi dengan benar dan efisien. Ini kalau kita nanti menyelesaikan sebuah
bagaimana cara atau algoritma kita membuat mie goreng atau nasi goreng. Jadi bagaimana algoritma itu menyamakan langkah kita membuat mie instan itu dari awal sampai terakhir sampai siap dimakan, ya. Itu contohnya. Jadi algoritma mencari nilai maksimum dalam data kita. Ini dalam aplikasi. Algoritmanya. Nah, kemudian ini kotaknya ini. Kotak. Ini bahasa luar ini, bahasa Cina, bahasa Jepang ya. Ya. Jadi dari awal setelah itu kemudian kita identifikasi, kemudian kita proses dan analisa akan menjadi hasil yang baik. Kemudian, nah ini adalah gambaran sebuah otak manusia, ya, manusia. Nah, otak manusia itu nanti bagaimana otak manusia itu bisa ditiru dengan aplikasi namanya AI. Nah, maka AI menggunakan algoritma yang kompleks untuk belajar dari data dan mengambil keputusan. Jadi AI itu yang kita perintahkan banyak, AI itu tolong buatkan resep membuat mie instan. Bukan enter langsung keluar itu cara-caranya di AI itu. Nah, itu ya. Jadi bagaimana cara AI merespon? Nah, ini kita pelajari. Yang kedua, berpikir komputasional membantu kita merancang algoritma AI yang efektif dan efisien. Yang kedua, ketiga, contoh AI mengenali pola wajah dengan ulang dan mengabaikan detail latar belakang aplikasi. Jadi dari AI itu bagaimana AI itu mengenal pola yang diterima oleh AI dari manusia, kemudian akan mengabaikan apa yang menjadi latar belakang detailnya yang ditentukan. Di sini apakah ada observasi, memahami? Apakah ada pertanyaan? Gimana? Jadi gitu ya. Jadi berpikir komputasional bagaimana? Apa itu arti berpikir? Apa itu arti komputasional? Ada yang enggak? Berpikir berpikir bagaimana cara kita itu menggunakan otak memikirkan sesuatu masalah secara sistem komputer, berpikir komputasional, ya. Nah, sekarang Bapak akan ngasih tugas dilakukan berkelompok. Yuk,
dikerjakan. Nah, Bapak sekalian situ ada untuk saya sebut tentunya kalian beri nama kelompok, nama anggotanya, ya. Kemudian situ ada masalah, maka saya situ ada masalah membuat mie instan. Jadi kalian kan sudah pernah membuat mie instan di rumah kan? Kayak Indomie, membuat mie kuah, mie goreng. Yang bagaimana masalah itu kalian siapkan, bagaimana posisinya, bagaimana polanya, bagaimana atraksinya, ya, akan dihilangkan sampai mie instan itu bisa masak, ya, bisa masak sampai bisa dimakan, ya. Bagaimana ciri-cirinya mie itu masak, ya, bagaimana warna-warnanya, ya, bagaimana tekstur bentuknya. Kalau mie itu masak, silakan dikerjakan. Kalian buat flowchartnya atau itunya dalam flowchart. Ya, silakan. Yang baik, yang terakhir itu kalian buat algoritmanya dalam flowchart, ya.
sudah mencapai tugasnya ya. Nah, dari tadi materi yang disampaikan akan disebutkan bahwasanya dengan topik berpikir komputasional nanti kalian bisa memahami, menjelaskan bagaimana anak itu menerapkan cara berpikir kita secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita akan dipermudah cara kita untuk menyelesaikan masalah sehingga menjadi masalah yang tidak rumit, menjadi yang sederhana sehingga menjadi hasil yang baik. Ya. Nah, dengan juga dengan berpikir komputasional ini nantinya kalian akan terbiasa bagaimana menggunakan otak pikiran kita, bagaimana cara menggunakan otak ini dengan baik ya, sesuai cara dengan komputasional, dengan cara sistem komputer. Jadi ada bagaimana lagi ya untuk mengikuti sebagai tujuannya, bagaimana caranya itu masalah itu kita terima, kemudian kita pikirkan di otak ini, kemudian bagaimana setelah dipikirkan bagaimana otak ini mengolah dan menganalisa ya, kemudian sampai pada akhirnya menjadi kesimpulan, menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang terjadi sehingga membutuhkan waktu yang cepat, ya, efisien waktu, efisien tenaga, ya, kemudian hasilnya menjadi baik, rapi, teratur, sistematis, ya. Nantinya kita bisa lanjutkan nanti pelajaran ini, materi ini kita sambung ke pelajaran yang minggu depan lagi. Kita ulang lagi secara singkat saja. Nanti kita ketemu di materi